Liverpool resmi pensiunkan nomor punggung 20. Liverpool membuat keputusan bersejarah dengan memensiunkan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan kepada Diogo Jota. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah klub bahwa sebuah nomor jersey dipensiunkan secara permanen untuk mengenang seorang pemain. Nomor 20 yang identik dengan dirinya kini tak akan lagi dikenakan oleh pemain di Liverpool di semua tingkatan, mulai dari tim utama pria, wanita, U21 hingga akademi. Negara di Afrika jadi sponsor baru Barcelona. Barca punya sponsor baru jelang musim yang baru. Sponsor itu adalah Kongo, negara di Afrika yang akan terpampang namanya di jersey. Dilaporkan oleh Sport Kongo dan juga Barcelona mencapai kesepakatan kerjasama dalam durasi 3 tahun ke depan. Pemerintah Kongo memang sedang mempromosikan negaranya agar para investor sampai turis datang. Dari kerjasama tersebut, Barca meraup 10 juta euro per musim atau setara dengan 189 miliar rupiah. Presiden La Liga tolak permintaan Madrid mundurkan laga pekan perdana. Permintaan Madrid agar laga pekan perdananya diundur kini ditolak oleh La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan bahwa keputusan ini tidak bisa diubah. Madrid mengajukan permintaan ini menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia antar klub. Madrid dijadwalkan akan memainkan pertandingan pertama pada tanggal 19 Agustus melawan Osasuna di Santiago Bernabeu. Itu berarti Kylian Mbappe dan kawan-kawan akan punya waktu sekitar 41 hari sebelum kembali berkompetisi. Marcus Rashford latihan sendiri di Carrington. Marcus Rashford diminta jauh-jauh dari persiapan skuad MU menyambut musim yang baru. Rashford berlatih sendirian usai sesi seluruh skuad Manchester United. Media Inggris Daily Star mengabarkan bahwa Rashford datang ke Carrington. Dia datang lewat pintu belakang 8 menit setelah manajer Ruben Amorim meninggalkan pusat latihan dari pintu utama. Pramusim belum dimulai, satu pemain inti MU tumbang. Ada kabar kurang menyenangkan untuk Manchester United. Kiper andalan mereka yakni Andre Onana dikabarkan bakal melewatkan tur pramusim karena cedera. Meski cederanya tidak tergolong parah, Onana diperkirakan butuh waktu 6 hingga 8 minggu untuk pulih sepenuhnya. Itu artinya dia bakal melewatkan seluruh rangkaian tur pramusim. Stefano Pioli resmi kembali ke Fiorentina. Fiorentina resmi menunjuk eks-pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli untuk menjadi pelatih kepala musim depan. Ini akan menjadi periode kedua Pioli melatih La Viola. Pioli sebelumnya melatih Fiorentina di tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dia juga merupakan pemain Fiorentina dari 1989 hingga 1999. Sang pelatih dikonfirmasi mendapatkan kontrak sampai Juni 2028. Musim lalu Pioli menghabiskan karirnya di Al Nassr melatih Cristiano Ronaldo, namun gagal membawa trofi untuk Al Nassr. Victor Gyökeres mogok latihan di Sporting. Victor Gyökeres memperkeruh situasi transfernya dengan absen dari latihan pramusim Sporting. Ketidakhadirannya tanpa pemberitahuan resmi membuat manajemen Sporting mempertimbangkan tindakan disipliner. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Gyökeres akan segera hengkang. Arsenal menjadi tujuan utama dalam rencana kepindahannya tersebut. Tawaran Bayern Munchen untuk Nick Voldemet ditolak mentah-mentah. Bayern Munchen dilaporkan telah melemparkan tawaran perdana untuk mendatangkan Nick Voldemet dari Stuttgart, mengatakan bahwa De Rotten melempar tawaran di angka 40 juta euro. Rinciannya, Bayern Munchen ingin membayar biaya transfer Voldemet dengan skema cicilan. De Rotten berencana mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro selama 4 tahun ke depan. Proposal tersebut nyatanya langsung ditolak mentah-mentah oleh Stuttgart. Pasalnya proposal Munchen berada jauh di bawah harga jual dari Voldemet yang berada di angka 100 juta euro. Presiden Napoli sebut kami bakal beli banyak pemain. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis ingin timnya lebih kompetitif musim depan. Bagi Partenopei bakal belanja besar-besaran untuk mewujudkannya. Sejauh ini Napoli baru menggait Luka Marianucci dan juga Kevin De Bruyne. Di sisa bursa transfer musim panas, Napoli masih mengincar beberapa pemain baru terutama di lini depan. Di lini depan incarannya adalah Lorenzo Luka, Darwin Nunez dan juga Alejandro Garnacho.
Gaji Kenan Yildiz naik 300%. Juventus bergerak cepat untuk bisa mengamankan aset paling berharganya yakni Kenan Yildiz. Klub dilaporkan tengah menyiapkan tawaran kontrak baru yang fantastis untuk sang pemain asal Turki tersebut. Juventus ingin memagarinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tawaran baru ini akan mengikatnya hingga tahun 2030 dengan opsi perpanjangan hingga tahun 2031. Gajinya yang kini berada di angka 1 juta euro per musim dinaikkan menjadi 3 kali lipat. Angka dalam kontrak barunya dilaporkan mendekati 3,5 juta euro per musim. Barcelona buka opsi jual Makasado. Barca sedang berusaha memenuhi aturan 1:1 La Liga dengan menjual beberapa pemain. Ansu Fati sudah pergi dan juga Pablo Torre akan menyusul ke Mallorca. Namun masih ada nama lain yang bisa untuk dijual. Salah satunya adalah Makasado yang kini masuk ke dalam daftar pemain yang akan dilepas. Barca dikabarkan bersedia melepasnya jika ada tawaran mencapai 50 juta euro. Klub Liga Inggris seperti MU, Arsenal, dan Chelsea dikabarkan tertarik. Juventus taruh 40 juta euro untuk Douglas Luiz. Juventus dikabarkan meminta 40 juta euro untuk Douglas Luiz yang sedang ramai diminati oleh beberapa klub dari Premier League. Cedera dan juga masalah adaptasi telah membatasi menit bermain Luiz di musim perdananya dan mereka tampaknya tak mau bertaruh lagi untuk di musim yang kedua. Arsenal tolak pendekatan untuk Ethan Nwaneri. Arsenal dikabarkan telah menolak pendekatan yang dilakukan Chelsea untuk bisa mendatangkan Ethan Nwaneri pada jendela bursa transfer tahun ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Blues telah menjadikan pemain berbakat ini sebagai incaran utama sejalan dengan kebijakan transfer dari The Blues yang fokus pada talenta muda. Namun Arsenal dengan tegas menolak pendekatan tersebut. Fulham dekati Mehdi Taremi, Inter siap untuk melepas. Fulham dikabarkan tertarik mendatangkan Mehdi Taremi dari Inter Milan di musim panas ini, dan klub Italia tersebut dikabarkan terbuka untuk melepas sang pemain. Menurut laporan dari media Italia, The Cottagers telah menjadikan penyerang 32 tahun ini sebagai incaran utama, dan kini Fulham menjadi klub yang terdepan dalam perburuan tanda tangan dari sang pemain. Tak lama lagi Aston Villa tuntaskan transfer dari Marco Bizot. Aston Villa dan juga klub Liga 1 Prancis yakni Brest dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk transfer Marco Bizot pada jendela bursa kali ini. Bizot diproyeksikan akan menggantikan posisi dari Robin Olsen sebagai pelapis dari Emi Martinez untuk musim depan. Chelsea dan Newcastle incar Karim Adeyemi. Borussia Dortmund dikabarkan membandrol Karim Adeyemi dengan harga tinggi di tengah kabar ketertarikan dari Chelsea dan juga Newcastle United di musim panas ini. Menurut laporan dari Bild, Dortmund tidak berniat menjualnya di musim panas ini dan hanya akan mempertimbangkan tawaran di kisaran 65 hingga 70 juta euro yang menandakan bandrol harga yang sangat tinggi untuk pemain sayap berusia 23 tahun tersebut. Kini muncul seruan Arteta on. Aksi vandalisme terjadi di kota London. Ramai-ramai bertuliskan di tembok-tembok yakni Arteta out. Ini merupakan seruan untuk Arsenal memecat sang manajer mereka yakni Mikel Arteta. Dilansir dari Express, aksi itu terjadi di kawasan North London. Banyak tulisan Arteta out di tembok dan juga jembatan. Beberapa spanduk juga terbentang dengan isinya pesan yang sama dan diyakini para penggemar Arsenal gerak dengan Mikel Arteta. Tinggalkan Barcelona, Ter Stegen akan jadi kiper pertama di klub Turki. Kiper veteran Barcelona yakni Marc-Andre Ter Stegen kembali menjadi topik hangat di Galatasaray. Klub raksasa Turki yang ingin mendatangkan kiper baru di bursa kali ini. Kiper lama Galatasaray yakni Fernando Muslera rencananya akan tinggalkan klub itu menjelang musim yang baru. Sehingga Galatasaray butuh kiper pengganti yang berbakat dan benar-benar bisa menggantikan peran pemain asal Uruguay tersebut. Liverpool siapkan tawaran fantastis untuk bintang milik The Magpies.
Liverpool dikabarkan tengah merancang manuver transfer untuk bisa mendatangkan winger milik Newcastle United yakni Anthony Gordon sebagai langkah antisipasi kepergian dari Luis Diaz. Menurut laporan dari Football Insider, manajemen Liverpool sedang mempertimbangkan langkah konkret untuk bisa memboyong Gordon. Dikabarkan Liverpool sedang menyiapkan tawaran menggiurkan sebesar 100 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah untuk bisa memboyong Gordon. Meski Gordon tidak akan dilepas dengan harga yang murah, ada kemungkinan Newcastle United mempertimbangkan penjualan ini demi menyeimbangkan skuad dan mendanai pembelian pemain baru. Newcastle dikabarkan dekati Conor Gallagher. Conor Gallagher dikabarkan berpotensi meninggalkan Atletico Madrid. Dia sedang dalam incaran Newcastle United. Meskipun menjadi andalan Simeone Inzaghi dan betah di Atletico, Gallagher tampaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Inggris. Dan Gallagher diyakini tergoda karena bakal menjadi pemain kunci dan terutama demi mencari situasi aman menjelang Piala Dunia 2026. Jika Atletico mengizinkannya Gallagher pergi, setidaknya klub butuh sekitar 42 juta euro dari Newcastle United. Real Madrid setujui transfer Ibrahim Konate. Real Madrid hampir merampungkan transfer kelima mereka musim panas ini setelah mencapai kesepakatan penuh dengan Ibrahim Konate. Klub asal Spanyol itu telah menyatakan kesiapannya untuk membayar 25 juta euro atau sekitar 950 miliar rupiah sesuai permintaan dari Liverpool. Dan kesepakatan ini diyakini akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Penolakan Konate untuk memperpanjang kontraknya di Anfield akan membuka jalan bagi Madrid, sementara Liverpool yang menghadapi tekanan besar akhirnya menerima tawaran tersebut. Xabi Alonso minta Real Madrid datangkan Alexis McAllister. Manajer Real Madrid yakni Xabi Alonso dikabarkan tengah meminta manajemen klub untuk mendatangkan Alexis McAllister dari Liverpool di musim panas ini. Real Madrid bahkan dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran senilai 100 juta euro untuk bisa memboyong pemenang Piala Dunia 2022 tersebut dari Anfield. Ketertarikan Madrid kepada Alexis McAllister sudah lama dan semakin masuk akal, mengingat kekosongan di lini tengah milik Los Blancos. Pensiunnya Toni Kroos dan kepergian dari Luka Modric telah meninggalkan lubang kreativitas yang signifikan.